isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta, Pak, yang nilainya 1,8 triliun, Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami sampaikan terima kasih Pak Ketua atas waktu yang sudah diberikan. Yang terhormat teman-teman dari Kementerian Koperasi dan seluruh jajaran. Pertama Pak, kami tentu dari fraksi PD Perjuangan sangat mendukung setiap upaya dari pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, terutama dalam Koperasi Desa Merah Putih. Kami juga sampaikan kepada Presiden kami sampaikan terima kasih kepada Presiden atas upayanya untuk bagaimana ekonomi desa ini bisa bergerak dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, begitu Pak. Jadi posisi kami di fraksi PD Perjuangan sebenarnya sangat jelas, mendukung setiap program yang dijalankan, terutama program prioritas Presiden yang dampaknya bagi kesejahteraan rakyat. Tapi pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal dalam rangka tidak ada motif apapun, tapi dalam rangka kecintaan kami kepada negara, ingin memastikan bahwa Presidennya Pak Andre tadi betul-betul dapat mencapai cita-citanya untuk menghadirkan kesejahteraan kepada rakyat ini dengan baik begitu, dan mampu diterjemahkan oleh Kementerian Koperasi begitu Pak. Kami juga apresiasi tadi biasanya Pak, itu menteri kalau kami undang di sini jam 10 rapat, jam 10 kurang 15 baru datang. Bapak tadi jam 8 sekian sudah ada di tempat itu. Artinya Bapak punya semangat untuk bagaimana Bapak bisa menghadirkan koperasi ini sesuai dengan harapan Presiden begitu Pak. Nah, namun pada kesempatan hari ini Pak, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama soal, pengen komentari dulu paparan halaman 5 Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa ada peningkatan anggaran 57,28% Pak. Nah sebenarnya yang di tangannya rakyat tidak hal yang rumit, mereka hanya tanya dari kenaikan 157,28% ini, apa sih dampak yang mereka dapatkan dengan peningkatan anggaran sebesar itu Pak. Kemudian yang kedua Pak Menteri, hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta Pak, yang nilainya 1,8 triliun Pak. Lalu kemudian dari isu ini kami coba mencari informasi, tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan ini kami ingin tanya kepada Pak Menteri, isu soal pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran 1,8 triliun itu betul tidak Pak? Saya tadi pagi coba membuka di e-commerce harga kipas angin. Saya tidak ngomong yang tidak terkenal, ngomong yang selama ini dipakai rakyat kita aja, namanya Cosmos. Kipas angin Cosmos di e-commerce, yaitu kipas angin di e-commerce official store-nya milik Cosmos, itu harganya 338.000 Pak Andre, Pak KW, ya kan? 338.000. Lalu kemudian kalau Bapak bisa cek di Shopee, di Tokopedia, harganya lebih murah lagi Pak, hanya 300 ribuan Pak. Itu kalau beli satuan loh Pak. Artinya kalau pemerintah beli dalam jumlah ribuan, ratusan, bahkan 1,8 juta begitu, artinya pastinya akan jauh lebih murah dari 300.000 yang kita temukan di Shopee dan Tokopedia. Itu kipas angin yang standing loh Pak. Yang hempasan anginnya mungkin bisa menghempaskan tikus-tikus di KDMP begitu Pak. Nah, maka pertanyaannya, kalau memang pengadaan ini betul Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa? Dan kemudian dibelinya di mana Pak Menteri? Nah, kemudian karena kita sering kali lihat bahwa Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan ini sering kali sembunyi-sembunyi dalam melakukan pengadaan begitu. Maka pada kesempatan hari ini kami minta dalam setiap pengadaan untuk Koperasi Desa Merah Putih yang harapan Presiden Prabowo tadi untuk menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat, kami minta dibikin dashboard Pak Menteri, agar setiap rakyat bisa tahu ada pengadaan apa di sana, tujuannya apa, berapa harganya, mereknya apa. Nah, agar kita semua bisa memantau, karena setiap satu rupiah pun yang dikucurkan untuk KDMP itu kan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat kita, begitu ya Pak Menteri ya. Nah, kemudian selanjutnya soal pembiayaan KDMP Pak Menteri. Kita tahu bahwa pembiayaan KDMP ini berasal dari skema perbankan dengan nilai ratusan triliun, begitu ya Pak Menteri ya. Rakyat kita, kami contohkan ketika rakyat kami mengajukan pinjaman di bank 10 juta saja Pak Menteri, itu prosesnya sangat rumit sekali.
Bahkan di bank ada proses penilaian namanya 5C. Baik itu karakter, capacity, kolateral, kemudian capital, dan kemudian condition dan sebagainya. Termasuk due diligence dan panjang sekali. Tapi kemarin kami coba FGD dengan teman-teman perbankan. Kami tanyakan kepada mereka, dalam proses mengucurkan kredit pinjaman ke Koperasi Desa Merah Putih ini, apakah proses-proses 5C tadi dilakukan? Lalu jawabannya apa? Tidak. Lalu kemudian apa jaminannya? Ternyata mereka tidak melakukan itu, tapi ada jaminan dari Kementerian Keuangan bahwa kredit ini akan dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, oleh negara untuk mencicilnya. Pertanyaan pertama, kalau kemudian negara atau yang meminjam tadi tidak mampu membayar cicilan, siapa yang bertanggung jawab? Kementerian Koperasi, rakyat, atau siapa Pak Menteri? Kemudian yang kedua Pak Menteri, proses cicilan kemarin setelah dipaparkan adalah selama 6 tahun. Dan kita tahu bahwa Presiden Prabowo, Presiden di Indonesia khususnya, itu masa kepemimpinannya hanya 5 tahun. Nah, kemudian ketika Allah mentakdirkan pada saatnya nanti ternyata presiden berikutnya yang dipilih rakyat adalah bukan Presiden Prabowo, maka setahun berikutnya siapa yang akan bayar? Ketika presiden berikutnya tidak mengakui ada program ini, tidak mau membayar sisa cicilan ini, Pak Menteri. Nah, kami minta jawaban atas hal itu. Kemudian yang ketiga, juga yang sedang heboh hari ini, Pak Menteri. Hari ini kita tahu bahwa salah satu koperasi Desa Merah Putih, untung bersihnya, izin Pak Menteri, ya, sudah, gitu. Ya, salah dicatat, gitu. Karena saya dengar lagi ngobrol, gitu, ngapunten, gitu. Karena ini sedikit penting, ya. Salah satu koperasi Desa Merah Putih, itu untungnya hanya Rp78.000, untung bersih. Bayangkan, modal 3 miliar, untung bersihnya 78.000. Hanya 0,0026% dari 3 miliar, Pak Menteri. Bahkan jenengan tahu, itu bukan untung per hari loh 78.000 setelah kami baca lebih detail. Bukan untung per bulan. Untung 6 bulan selama dia berdiri, Pak Menteri. Maka pertanyaan kami, Pak Menteri, saya tidak ingin berdebat soal angka ini betul atau tidak. Kami ingin tanya, tadi Bapak Menteri coba sampaikan di halaman 7. Tapi harapan yang ingin, saya sebenarnya tidak mau tanya soal poin nomor 3 kalau Bapak sudah jelaskan. Karena apa? Kami ingin tanya, sebenarnya koperasi yang sudah dibangun itu berapa? Berapa yang sudah beroperasi? Omsetnya berapa? Laba bersih berapa? Berapa yang mampu meningkatkan pendapatan rakyat? Berapa yang sudah mampu meng-hire tenaga kerja yang dijanjikan oleh negara? Maka dari itu sebenarnya kegiatan seperti ini, apa yang saya tanyakan sebenarnya perlu dijelaskan. Karena kalau data yang kami tidak minta data dari pemerintah deh. Kalau pemerintah, Kemendak punya data sendiri, Kemenko Pangan sendiri, Kemenkop sendiri. Saya minta data, pertanyaan tadi kami minta dijawab berdasarkan data yang Bapak punya saja. Dengan begitu kita tidak lagi berasumsi-asumsi berdasarkan isu-isu liar yang ada di media, Pak Menteri. Tapi berpegang pada isu yang Bapak sampaikan di forum ini begitu. Nah, kemudian, karena apa Pak Menteri? Terlalu besar apa yang rakyat gadaikan untuk ini bisa gagal. Kami tidak berharap, ini tidak boleh, tidak ada opsi gagal untuk Koperasi Desa Merah Putih. Karena rakyat dan negara sudah berkorban begitu besar untuk Koperasi Desa Merah Putih. Bapak tahu, ada salah satu kepala desa bunuh diri Pak Menteri, gara-gara anggaran desanya dipotong untuk Koperasi Desa Merah Putih. Bapak tahu, di Jawa Timur, di Kabupaten Sidoarjo, ada kepala desa ketika anggaran desanya terbatas Pak, dia dibully oleh rakyatnya karena mereka tidak punya ruang fiskal yang cukup untuk melakukan pembangunan di desanya, Pak. Akhirnya kepala desa ini untuk bagaimana bisa melayani rakyat, dia harus hutang. Dia punya utang, tidak mampu membayar, dan malu kepada rakyat, tidak mampu memenuhi tuntutannya, dia bunuh diri, Pak. Nah, maka dengan pengorbanan yang begitu besar bagi kepala desa dan rakyat, ini tidak boleh gagal ini, Pak. Nah, maka kami minta jawaban atas hal itu tadi. Kemudian yang terakhir Pak Menteri, saya sebenarnya punya 15 pertanyaan, tapi Pak Andri tadi menyampaikan kepada kami jangan banyak-banyak tanya ya kan. Nah, jadi yang keempat Pak Menteri, yang terakhir. Ini keluhan real dari salah satu koperasi Desa Merah Putih. Kalau keluhan, Bapak bisa tanya hampir semua koperasi Desa Merah Putih itu banyak yang mengeluh. Saya contohkan saja dari yang mengeluh ini adalah koperasi Desa Merah Putih yang bahkan Bapak yang meresmikan, yaitu koperasi Desa Merah Putih Tukang Kayu Kabupaten Banyuwangi. Kita tahu bahwa Presiden membentuk Koperasi Desa Merah Putih salah satunya adalah agar subsidi yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. Agar rakyat bisa mengakses harga sembako dengan harga terjangkau. Begitu kan nggak Pak Menteri?
Tapi kenyataannya koperasi yang sudah berjalan, yang bahkan didatangi oleh Pak Menteri, dia dalam mengakses minyak kita saja Pak Menteri, susahnya luar biasa. Ketika coba tanya ke Bulog Banyuwangi, barangnya tidak ada. Tapi ketika dia foto, dikirim kepada saya fotonya, saya tidak mau menyampaikan sesuatu yang tidak ada datanya. Di foto pada penuh gudangnya. Bahkan yang tragisnya, ketika cek di retail modern, di toko-toko besar, itu ada Pak Menteri. Kalau retail modern, toko-toko besar ada, tapi kenapa Koperasi Desa Merah Putih yang itu dibangun untuk menjadi motor untuk menyalurkan subsidi ini, mereka tidak bisa mengakses. Begitu juga dengan LPG Pak Menteri. LPG yang mereka punya kebutuhan 200 hanya terpenuhi 50 dan itu pun kadang tidak ada. Nah maka kami pada kesempatan ini pengen tanya kepada Pak Menteri, apa strateginya agar Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh Presiden untuk agar bisa rakyat bisa membeli barang-barang subsidi ini sesuai dengan harga. Begitu juga dengan warung-warung kelontong yang diharapkan bisa kulaan di sana. Dan jangan tahu dari koperasi, kami mengapresiasi kepada koperasi ini. Bagaimana dia akhirnya untuk koperasinya bisa tetap jalan karena sudah malu, sudah didatangkan, Pak Menteri sudah datang ke sana, dia malu kalau tidak jalan, dia kulakan dari toko retail modern tadi dengan harga di atas HET, dan dia subsidi, dia jual di bawah HET, dia jual kepada rakyatnya Pak Menteri. Nah ini kan tidak boleh terjadi lagi. Dan kemudian exit strategi Pak Menteri apa? Setelah 2 tahun nanti, operasional Koperasi Desa Merah Putih ini ketika gagal, apa yang Bapak lakukan? Apakah kemudian disubsidi lagi oleh negara, dibiayai lagi melalui APBN, diberikan kredit dari perbankan atau apa? Itu aja dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf terutama kepada Pak Andre. Ini adalah bentuk kecintaan kami kepada Presiden Pak Andre. Itu aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.